Shalom teman-teman YKK Kanaan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali. Kita mau satu doa bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama akan diajak untuk melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan ingin kita mempraktekkan mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang sesungguhnya membantu setiap kita. Seperti siapa? Mungkin kita di rumah memiliki asisten rumah tangga, mungkin kita memiliki supir, atau kita memiliki orang-orang yang membantu di rumah kita. Tetapi sesungguhnya teman-teman, Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi orang-orang yang lain yang kita kasihi. Dan hal itu juga yang nampak di dalam Keluaran pasal yang ke-21. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21 kita mau sama-sama melihat bahwa ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga memberikan kepada orang Israel sebuah perintah tentang hak budak Ibrani di dalam pasal 21 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11, dan juga tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-36. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita perhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, lalu kita memperhatikan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu dibiarkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah teman-teman, di dalam ayat yang kita baru baca, sesungguhnya dapat kita lihat bahwa Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang kecil. Tuhan memperhatikan orang-orang yang harus bekerja dengan orang lain. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di situ kita melihat bagaimana satu konsep tentang perbudakan Israel, di mana di tahun ke-7 itu adalah tahun pembebasan. Nah teman-teman, tahun ke-7 atau tahun pembebasan biasanya kita kenal dengan istilah tahun Yobel, teman-teman. Nah tahun Yobel ini merupakan satu waktu yang menggambarkan kepada kita satu kali nanti seorang budak tidak akan selalu menjadi budak, dia akan dibebaskan. Nah teman-teman, melalui peraturan Yobel ini kita diajak untuk melihat seperti ini. Tuhan saja sangat menghargai yang namanya kemanusiaan. Apalagi seharusnya setiap kita, teman-teman. Tuhan mengasihi orang-orang kecil, apalagi setiap kita, teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman, jangan lagi kita membeda-bedakan orang, tapi hidup menghargai orang lain. Ayo kita hargai orang-orang yang sesungguhnya tidak ada di dalam lingkungan kita. Mungkin mereka adalah orang yang bersih-bersih taman di sekolah. Mungkin mereka adalah orang yang bersih-bersih jalanan di jalanan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Bukan hanya itu teman-teman, tetapi Tuhan juga memperhatikan bahwa landasan utama kita mengasihi mereka adalah karena Tuhan sendirilah yang memberikan kepada mereka kehidupan. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-36, khususnya di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, kita dapat melihat bahwa Tuhan memandang serius orang-orang yang mempermainkan nyawa orang lain. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar bukan hanya menghargai, tapi kita juga melihat mereka sebagai orang-orang yang berharga, yang Tuhan juga kasihi, yang Tuhan cintai. Nah teman-teman, hari ini mari kita lihat siapa sih ada orang-orang yang selama ini selalu menolong kita, mungkin di rumah, asisten rumah tangga, atau mungkin orang-orang di sekolah yang selalu membantu kita dalam arti mereka cleaning service. Teman-teman, mari kita bertekad, kita akan mengasihi mereka, kita akan menghargai mereka. Panggillah mereka bukan dengan nama mereka, tapi panggillah mereka dengan panggilan bapak, atau ibu, atau kakak, atau mbak.
yang menunjukkan bahwa engkau pun respect terhadap mereka. Kasihilah mereka sama seperti engkau mengasihi teman-temanmu. Dan dengan cara demikian sesungguhnya kamu sedang mempraktekkan kasih Tuhan untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, jadi itu dia satu kita untuk hari ini. Yuk kita belajar untuk menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kita nggak boleh memandang rendah orang-orang tersebut, oke? Mulai dari kakak yang kita ketemu setiap hari, terus pak supir, terus tukang bersih-bersih kalau kita ketemu. Kita harus menghargai semua orang yang ada di sekeliling kita. Ingat. Nah, untuk menutup satu kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau telah berikan pada hari ini. Terima kasih atas hari yang indah Engkau telah berikan pada hari ini. Tuhan berkati agar kami dapat belajar untuk menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kami, dimulai dari yang terkecil, yang tidak kami pernah sadari keberadaannya. Tuhan, berkati agar kami mulai dapat menghargai mereka. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa ya, besok kita bakal ada seteduh lagi di channel ini. Jangan lupa dibagiin ke teman-temannya. Terus besok hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship jam 7. Nanti linknya bakal dibagiin di grup lain dan juga di grup WhatsApp. Terus kalau kalian merasa punya pergumulan dan bingung mau cerita ke siapa, kalian boleh banget DM ke Youth GKI Kanaan di Instagram, nanti bakal dibalesin. Terus jangan lupa juga buat dengerin podcast kita setiap hari Minggu sore, bakal ada di Spotify, didengerin ya. Have a good day, God bless. Capek banget ya. Males banget nih kok. Selamat datang guys di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih kok kita itu bisa ngeluh? Kayak contohnya ya, kamu berharapnya kuliah kan enjoy ya. Kenyataannya sama seperti memikul salib, bukan? Kita itu kayak ngeluh itu enak. Apalagi saat kita ngeluh, di akhirannya ada kata kasar. Nah, kalau cara mengurangi gimana ya? Dengan banyakin bersyukur ya. Terkadang ya, kita tuh cuma ngelihat beban itu cuma seperti sesuatu yang memberatkan pundak kita gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik semua beban yang ada di situ Tuhan bentuk kita ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu ya. Nah, makanya kita harus punya mindset yang benar dulu nih sebagai anak Tuhan.